Let me introduce myself. My name is Michael Ghazi. I'm 20 years old and I come from Yemen. Apa alasan lu dari Yaman sana imigrasi ke sini atau mencari suaka ke sini? Start with all about my old country. Awal pindah ke Indonesia karena di Yaman terjadi konflik antara pemerintahan dengan pemberontak-pemberontak yang ingin melawan daripada peraturan pemerintah. Pemberontakan itu dalam artian untuk referendum kah atau meminta keadilan kah atau hal-hal internal yang lainnya? There's some only people for make it some justice. They ingin memiliki keadilan untuk semua masyarakat karena semua tertindas akan banyaknya budaya barat yang masuk untuk menjajah kita. Oh, jadi di sana tuh banyaknya budaya-budaya barat yang masuk ke sana sampai akhirnya mungkin saling berbeda pemahaman ya. Iya, betul. Dan mengenai kehidupan di sana seperti apa? Life in Yemen is very very difficult. Even we cannot eat every day. Sometimes we just what can we do if we not move to Indonesia? Kalau kita nggak pindah ke Indonesia, kehidupan di Yemen itu sangat berat karena tak ada sumber pemasukan untuk para pekerjanya dan untuk keadilan sangat jauh. Itu tuh karena pekerjaannya dibatasi atau karena emang kurangnya pekerjaan atau memang oleh pemerintah tuh dicekal gitu, maksudnya jadi ditahan gitu. Karena awalnya itu adanya orang-orang asing yang masuk ke negara kami untuk merebut suatu perusahaan yang disebut dengan perusahaan minyak. Dia mencampuri, they kill people every day, every time they make it a noise for what? For we are war in each other. Jadi mereka membuat gesekan seperti perang saudara agar kita senantiasa berperang saudara. Dan yang gue pertanyakan tuh, apakah di perminyakan ini, di pertambangan minyak ini mempergunakan warga lokal atau warga sekitar atau emang mereka hanya benar-benar kloni dari asing gitu, benar-benar semuanya tuh yang pekerja orang asing gitu, sampai bahkan pun orang lokal nggak ada. Jadi dia yang dikeruk tuh cuman harta kekayaan alamnya aja gitu. Of course, it's not only about embassy. Sometimes we just think about the government only give to rich people, but even we see the poor people, they cannot give job. Cuma kasih sebagian besar uang untuk mata pencaharian sehari-hari, dan juga masalah untuk dapatnya pekerjaan atau tidak dapat pekerjaan di sana sangatlah sulit. Karena bagaimanapun kita meminta perlindungan kepada government, kepada pemerintah untuk mengeluarkan kita, tetapi tidak bisa karena dicekalnya kita untuk keluar dari sana. Dan lu bisa nyampe Indonesia ini karena apa? This is very long story. First I come to Indonesia because I can't do anything without someone. I just don't care about myself. Even saya harus tinggal dari ibu saya, dari keluarga saya karena saya benar-benar mencari suaka perlindungan dari salah satu pemerintahan UNCHR. Dia kasih kita bisa tinggal di Indonesia dengan alasan kita bisa damai, setelah itu kita bahkan pergi setelah dari Indonesia. Jadi beribaratkan Indonesia hanya sebagai singgahan untuk sementara. Dan sebenarnya kalau yang lu bilang Indonesia hanya tempat singgah gitu, tujuan utama lu kemana? Karena kan lu di Indonesia, yang gue tahu lu udah berapa tahun di Indonesia? After maybe 7 or 9 years old. Ya berarti cukup lama ya. Berarti itu lu menunggu apa selama yang rentan waktu 7 sampai 8 tahun tuh lu menunggu apa gitu? Kalau misalkan tujuan utama lu tuh bukan Indonesia, ternyata Indonesia tuh hanya tempat singgah gitu. Stop. We'll back again. When first I come to this country, Indonesia is very peace being open. The country is very well, very happiness, the greatest country. We just come to Indonesia only for wait. UNCHR, the government from UNCHR, they will give. We stay in Indonesia how much years? We just waiting. Saya nunggu di Indonesia hanya untuk beberapa tahun ke depan mungkin, tetapi nyatanya sudah 7 tahun saya tidak pergi ke luar negara karena banyak negara-negara yang konflik yang datang ke Indonesia, like South Sudan, Somalia, Yemen, Afghanistan. He come to Indonesia only for wait, untuk menunggu. Setelah menunggu dia akan pergi. Mereka pun nasibnya sama seperti itu gitu. Sebagian besar
hampir semuanya Hampir semua bernasib sama. Berada di negara yang konflik untuk mencari perlindungan sampai akhirnya keluar gitu untuk keluar dan dapat di Indonesia untuk singgahan, dan setelah itu kita menunggu untuk negara berikutnya. Seperti seandainya pun misalkan dari government dia memberi kebebasan untuk berpindah, kita tinggal berpindah ke negara lain untuk mencari kerja atau dari dan sekolah. yang gue tahu kan kalau warga negara asing ya kalau lu nggak punya visa, kalau gini lu punya visa Of course I have from ada government. visanya kunjungan atau Jadi jatuhnya visa itu untuk perlindungan dari Oh, UNHCR. visanya bisa. Nah, yang gue tahu ketika ke negara lain itu ketika kita ingin bekerja, visa kita tuh bisa bekerja kan. Nah, jadi selama 7 tahun ini lu nggak ada visa pekerja karena visa lu perlindungan, apa yang lu lakuin? Of course we are the Muslim people. The first, we can get anything from Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Like Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran of Surah Al-Anbiya, he said, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida." He said, we are believe the same to Allah subhanahu wa ta'ala. Then he give. Even I'm not working from any company, saya gak kerja penghasilan dapat uang. Saudara memberi, terkadang saudara sesama semuslim yang kita kenal yang mungkin sudah pertama singgah ke Indonesia, kemudian dia pergi, kemudian kami dapat bantuan dari mereka per bulan untuk kami makan dan untuk membayar apa kebutuhan kami selama kami di sini. Dan mengenai tempat tinggal nih, sekarang tempat tinggal lu itu gimana? Alhamdulillah, I stay in my brother home. Saudara lu juga sama seperti lu gitu, Sama mencari perlindungan suaka. Tentunya bukan saudara sekandung, tetapi saudara dari imigran pun yang sama, yang kami datang ke Indonesia hanya untuk mencari kedamaian. Setelah itu kami mencari kebebasan untuk pergi, dan kemudian kami mendapat pekerjaan. Setelah itu seandainya pun kita dapat pekerjaan, we got a great job, kita bisa membantu kembali. Dan mengenai ini, tanggapan warga sekitar tuh tentang adanya imigran seperti lu tuh apa? Ya di orang-orang sekitar, apakah mereka merasa risih atau mereka merasa ingin membantu? Sometimes we just see the people who don't give respect to each other. Kadang mereka melihat kita sebagai sampah. Mereka melihat kita sebagai pendatang-pendatang yang membebani mereka, padahal kita tidak membebani. Iya. Sometimes we just hurt inside in hurt. We just think about how can we do, how we can survive in other country. Even like me, harus menerima keadaan dengan adanya tinggal di negara ini, dengan tidak bisa can speak language, sebelumnya bahasa tidak bisa bicara bahasa, sampai akhirnya kita memaksakan untuk bisa, dan juga hanya itu yang kita bisa lakukan. Terkadang kita hanya menunjukkan kebaikan kepada seseorang itu agar tidak membenci kita. Apa perbedaan kehidupan lu setelah di negara lu sana dan di Indonesia gitu? Yeah, it's very very different. When in my old country, it's very very hard. We can see everyday people killing people, war. But after UNCHR give me new life for moving country, saya pindah ke Indonesia. Ya alhamdulillah saya bisa hidup dengan tenang. Tetapi kembali lagi kami memikirkan keluarga. We are family in there. Ya baik lagi. Karena kan kalau suka gini lu berarti pindah ke sini tanpa keluarga lu, dan gimana keluarga lu? Sekarang keluarga lu gimana? Kalau masalah keluarga, kami pindah itu dengan berdasarkan siapa yang ingin pindah dari anggota keluarga tersebut, siapa yang memiliki peluang untuk keberhasilan di masa depan. Jadi itu yang akan pergi. Adapun seandainya the government give money every month, like from UNCHR don't give money every month, we just get from my family. Kami dapat dari keluarga bantuan, atau kami dapat dari teman-teman kita pertama yang datang ke Indonesia dahulu, kemudian pergi, kami dapat bantuan dari mereka. Mengenai UNHCR ini, apakah emang mereka janji mereka tuh untuk memenuhi kebutuhan lu, atau memang mereka sementara aja membutuhkan kehidupan lu gitu? No, like this. UNCHR just give money for a month only for if we are very poor, we cannot eat or we cannot have some include from there. Jadi kita diberi untuk apapun yang kita butuhkan, seperti bantuannya itu pun sulit dan terkadang sangat lambat. Dan kita mendapatkan bantuan dari UNCHR juga seperti memberi, tetapi dengan melihat benar-benar kita tidak mampu atau kita benar-benar sangat tidak layak, baru dia akan memberi. Semoga kedepannya lu
bisa hidup seperti manusia-manusia lainnya. Karena mungkin ya setelah lu tinggal di Indonesia, mungkin kehidupan lu lebih baik karena tidak adanya perang, pembunuhan dan segala macam. Dan bagaimana orang Indonesia yang ada di sekitar lu, apakah mereka orang-orang yang menurut lu ya baik atau menurut lu tuh kurang peduli dengan orang-orang asing? Yeah, of course. The first we back again. If the people they will respect to each other, if they have the iman in the heart. Sometimes we just will see the people of he's very bad person, he's very righteous, but we can back again. But if you know, then you have a very know about knowledge about the deen, they will help you. They will mereka bantu kita dengan memberi sedikit makanan seperti mereka ada kalau mereka ada, terus terkadang memberi bantuan berupa uang, kembali lagi terkadang di negara ini kita tak bisa melihat orang-orang yang benar-benar memberi dengan yang tidak. Terkadang kita menemukan orang yang sangat baik dengan kita diberi bantuan, terkadang juga kita tak dapat bantuan dari orang yang tidak baik. Apakah sebelum ke Indonesia itu ada pengajaran dulu tentang bahasa Inggris atau emang lu dari kecil udah bisa bahasa Inggris? Yeah, of course, we cannot learn when we want to move to other country. Jadi kita belajar sesuai dengan memaksakan kehendak kita. Seperti kita mau pindah ke negara lain, kita harus benar-benar bisa untuk bisa bahasa negara itu sendiri seperti Indonesia. Jadi saya memaksakan untuk bisa bahasa Indonesia dan juga melalui perantara bahasa Inggris pun saya belajar, karena murni dari awal kami pindah ke sini itu kami tidak bisa bahasa atau bahasa Inggris, kami hanya memakai bahasa Arab. Ya, jadi terakhir apa harapan lo ke depannya? Apakah lo ingin hidup seperti normal atau ingin ada bantuan atau kejelasan tentang hidup lo? Yeah, of course. First, we want to live with some country in other country. It's very hard to know when you live on your own country, then you live for new country. You can do anything without anything. Ya, sulit dan harapan ingin cepat-cepat berdamai dan ingin cepat-cepat pergi untuk mendapatkan kehidupan yang lain. Apapun efek sampingnya dari perdamaian itu, apapun rulesnya juga. Ya, terima kasih atas waktunya. Okay. Ya. Yuk.